Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khair, insyaallah semua anak-anak selalu sehat ya. Seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. PAI kelas 3, pelajaran 3 yaitu Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah itu hanya ada satu. Biasanya disebut dengan Al-Ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu tidak memiliki keluarga, tidak pula memiliki anak. Allah itu hanya satu, berdiri sendiri. Namun, meski Allah hanya satu, Allah mampu menciptakan semua isi alam semesta ini sendirian. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah itu sang kholik, sedangkan kita sebagai manusia ciptaannya disebut makhluk. Karena kita diciptakan oleh Allah, maka tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Tentang keesaan Allah ini dalam Al-Quran sudah dijelaskan loh, yaitu pada surah Al-Ikhlas yang artinya memurnikan keesaan Allah. Kalian bisa kan? Tentu kalian hafal surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, ayat pertama, katakanlah Muhammad, ini seruan untuk Nabi Muhammad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Sudah sangat jelas ya, di dalam surat Al-Ikhlas ini Allah menerangkan bahwa Dialah yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu. Jadi, ketika kalian mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu, berdoalah, memohonlah, memintalah hanya kepada Allah. Maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Allah juga tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan sangat jelas bahwa Allah tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Jadi tidak ada kekuatan lain yang mampu menandingi Allah. Karena kehidupan ini, kita hidup ini, itu karena Allah yang menciptakan, maka kita harus satu, beribadah itu hanya kepada Allah, memohonnya kepada Allah. Nomor dua, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Menyekutukan itu artinya apa sih? Maksudnya tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh menyembah kepada hal lain selain Allah, itu menyekutukan. Terus nomor 3, tidak boleh meyakini ramalan-ramalan. Contoh biasanya ada zodiak tuh. Nah, kita nggak boleh percaya sama hal-hal seperti itu. Kemudian nomor 4, memperbanyak zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, Allah Maha Pemberi. Allah memiliki sifat Al-Wahhab, artinya Maha Pemberi. Allah itu akan memberikan karunia kepada yang Allah kehendaki. Allah memberi tanpa meminta imbalan sama kita, tanpa batasan waktu kapanpun, tanpa diminta, tanpa bosan. Allah selalu akan memberi yang terbaik untuk hambanya. Jadi apapun yang Allah beri untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita.
Ketika kalian membutuhkan sesuatu, mohonlah kepada Allah, berdoalah meminta kepada Allah. Nanti Allah pasti akan memberi, namun yang Allah beri adalah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Jadi tidak semua doa yang kita minta itu dikabulkan begitu saja saat itu juga. Karena Allah pun ingin melihat usaha kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sebagai hamba yang taat, kita harus meneladani sifat Allah yang Maha Pemberi dengan cara satu, senang bersedekah kepada orang lain. Sedekahnya dengan ikhlas. Yang ketiga, memberi atau bersedekah tanpa diminta apalagi disuruh. Yang keempat adalah memberi sesuatu itu dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan tanpa dipaksakan. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Allah Maha Esa atau Al-Ahad, artinya Allah hanya satu. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah Maha Esa dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Sebagai makhluk ciptaannya, tugas kita sebagai manusia yaitu beribadah hanya kepada Allah. Kita dilarang menyembah atau menyekutukan Allah. Allah Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Allah Maha memberikan kepada hambanya tanpa meminta imbalan, tanpa diminta, tanpa batasan waktu. Karena Allah pun Maha Pemberi, maka sebagai hambanya kita harus meneladani dengan cara banyak bersedekah, sedekah yang ikhlas dan sesuai dengan kemampuan diri. Sekian, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.